Di Indonesia itu kebanyakan yang berkebun durian mungkin bisa dikatakan tidak terlalu fokus ya. Dalam arti setelah nanam dibiarkan, jadi terbengkalai, nggak fokus dirawat benar-benar sampai membuahkan hasil yang maksimal gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ending Supriyatna. Kita berada di Kebun Pembibitan Rizky Tani, Kampung Cijeruk, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Nah, ini semaian biji durian yang baru kita tanam. Untuk menentukan benih yang baik, kita sortil biji yang benar-benar tua. Kalau misalkan kita kurang hafal, kita bisa rendam di air. Nanti kalau misalkan yang tua itu tenggelam, kalau yang muda itu dia terapung. Perawatan dari tanam, ini kan ada sini. Nah, di sini kan ada biji, ini yang baru 1 minggu. Ini biji yang baru 1 minggu. Nanti ini sekitar 3 hari lagi. Nah, ini akan keluar. Nah, kita ini buang nih. Nah, ini kita buang nanti, karena ini kan belum siap. Ini biji ini harus kita bantu buang biji asalnya. Nah, setelah itu 10 hari kemudian baru kita bisa tanam. Kita hanya melakukan penyemprotan aja, ya, fungisida, insektisida gitu. Karena kan ini tetap juga dia kena hama juga, ya. Untuk kendala kalau di penyemaian ini biasanya kan seperti tadi kan banyak-banyak ada jamur. Nah, oke. Nah, kendalanya seperti ini aja nih kalau musim hujan. Nah, ini harus kita buang, kita pisahkan. Nah, ini kita buang. Oke. Nih. Kalau misalkan ini kita nggak buang, nanti dia ke sini nih nanti. Ini ya ngerambat, nanti ikut terpapar juga deh. Nah, ini jangan sampai ada nih. Paling ini aja sih kalau buat tahap awal. Jamur, ya. Nah, untuk sumber benih kita biasa mendapatkan dari jongko-jongko durian yang berjualan di pinggir jalan. Nah, itu kita bisa tampung atau enggak kita bisa lari ke Jakarta, Pasar Induk, Pasar Kalibata yang banyak menjual durian. Nah, di sana nanti ada pengepulnya. Nanti biasanya kita beli ke pengepul itu. Kalau untuk biji durian, kalau untuk sekarang emang agak susah ya, karena sekarang nggak terlalu musim, itu sekitar Rp150 untuk 1 biji durian itu. Untuk persemaian, nah ini kita bisa lihat, nah sebenarnya kita hanya menyiapkan tanah aja, tapi yang benar-benar gembur, ini kita harus gembur, ini dalamnya juga harus gembur, karena kalau misalkan ini nggak gembur, nanti akar itu terhambat. Nah, ini yang udah kita gemburkan nih. Nah, ini kita tinggal menyemai aja. Nah, untuk musim hujan saat ini, karena kan jamur ya, kalau kebanyakan hujan jamur juga, nah itu bisa 70% yang hidup, 30% angka kematiannya, karena musim hujan. Kalau musim kemarau agak mending gitu, dia nggak terlalu jamur. Kalau musim hujan kita ada jamur. Nah, itu kita bisa sebelum penyemaian, kita rendam dulu sama fungisida, bisa 10-20 menit, nah baru kita semai. Sekarang kita ini masuk ke tahap dari biji penyemaian ke polybag.
Dari penyemaian kita hitung 40 hari. Nah, setelah 40 hari dari penyemaian kita pindah ke polybag. Kita pindah polybag dengan akar pancar itu kita potong. Kita sisakan sekitar 3-5 cm. Nah, kita potong, kita masukkan di sini. Nah, ini yang udah jadi ini. Ini usia berapa? Ini usia kurang lebih 1 bulan. Nanti di usia 2 bulan setelah pindah ke polybag, ini kita udah bisa siap untuk proses okulasi. Untuk perawatan ini seperti biasa aja. Kita lakukan penyemprotan rutin, penyemprotan insek, fungisida, sama pupuk daun. Terus ini ada, nah ini yang harus kita buang. Jadi ini agak memperhambat pertumbuhan. Nah ini nanti kita buang. Nah, kalau masih kecil bisa kita lakukan seperti ini. Nah, jadi yang diperlukan yang mana aja? yang satu ini, yang tunggal, yang tengah. Ya. Untuk persentase ini memang nanti ada bibit yang mati. Nah itu tapi nggak seberapa. Nah kita lakukan penyortilan. Nanti kita lakukan penyortilan. Ada yang kecil sama yang besar. Nah nanti kita sortir seperti ini. Ini bibit yang nanti kita siap buat okulasi. Ini durian lokal. Nanti kita sambung dengan durian sesuai keinginan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bibit yang sudah besar yang lagi melakukan opersak. Nah ini bibit yang mau kita opersak. Opersak itu pindah polybag atau pindah media sama pemberian pupuk lagi. Ini karena nutrisinya udah mengurang, kita pindah. Oke, ini sebelah sini. Oke, ini dari polybag 35 kita pindah ke polybag 50. Oke. Ini sistemnya seperti ini. Kita kasih tanah dulu bawahnya. Tanah. Oke, kita masukkan bibit yang dipindah. Kita kasih lagi tanah. Di atas kita kasih kohe kambing atau pupuk kandang. Kohe ini hanya membantu aja, kita pakai sekitar 20% aja. Kita pakainya di atas, karena kalau di bawah kurang bagus. Nah, ini udah jadi pemindahan media. Ini usia berapa? Ini usia 1 tahun dari kita tadi penyemaian. Untuk varietas yang lokal Indonesia, di sini kita ada lebih dari 10 jenis yang kita budidayakan, mulai dari Matahari yang unggulan Bogor, Sunan, Happy, Lai, Petruk, terus banyak lagi. Untuk durian luarnya dari Thailand ada Montong, ada Kanyo, ada Cane. Nah untuk yang dari Malaysianya ada Musangking, ada Oci, ada D168 dan D24. Oke. Nah untuk Musangking, ini durian Musangking. Ini ciri-cirinya kita bisa lihat. Nah ini daunnya dia agak panjang kecil, nah, terus dia agak keras.
Nah ini kita bisa membedakan dengan montong nih. Nah ini lebih persis nih, kita lebih bisa membedakan. Ini durian musangking yang ada di tangan kiri saya, nah ini yang durian montong. Ini cirinya udah kelihatan, secara kasat mata aja kita udah bisa membedakan ya. Dari daunnya juga udah ini bentuknya. Kalau yang musangking dia panjang, kecil, kalau montong itu besar ya. Sama menekuk ya? Ya sama menekuk. Nah kalau untuk treatmentnya sama aja? Kalau untuk treatment sama aja, kita perlakukan sama aja semua. Ya. Kalau untuk pertumbuhannya sama? Pertumbuhan sama. Enggak misalkan yang musangking lebih rewel atau gimana enggak? Enggak, kalau malah kalau untuk okulasi musangking lebih menjanjikan dia. Dia 90% untuk okulasi tumbuh kalau musangking. Ya. Waktu umur ini ya, umur sekitar 20 cm. Di sini ini bekas nih ya. Nah, ini bekas pembuangan. Ini tadinya batang yang asli, batang bawah. Nah, setelah okulasi tumbuh, nah ini di sini kita yang pertahankan yang okulasinya. Nah, ini kita potong. Tapi setelah 20 cm umur okulasi gitu. Untuk ciri-ciri bibit yang baik kita lihat. Nah, ini seperti ini. Kita lihat ini trubusnya jalan nih. Trubusnya jalan. Nah, ini cabangnya juga dia ada. Dari bawah itu dia daun itu tumbuh ya. Nah, ini tuh cabangnya ada. Trubusnya yang utama ini trubusnya jalan nih. Oke. Nah, seperti ini. Ini bagus nih. Kalau untuk pasar itu tergantung permintaan ya. Tergantung permintaan, tapi kalau misalkan untuk pasar siap tanam itu minimal itu 1 meter. Pohon 1 meter. Oke, kita lanjut yang tadi dari proses pemupukan sampai ke pindah polybag, kita sekarang lakukan proses okulasi. Oke, yuk kita ikut. Oke, ini kita lagi sedang melakukan proses okulasi. Ini durian musangking. Ya, okulasi itu prosesnya dari batang bawah yang lokal, kita tentukan bibit durian unggulnya, kita ambil entresnya dari pohon yang sudah berbuah atau yang belum berbuah juga tidak apa-apa, yang penting dia varietasnya jelas. Fungsinya ya untuk memperbanyak varietas tersebut. Kalau misalkan kita pengen varietas musangking, kita ambil entres musangking, kita lakukan okulasi. Kalau misalkan pengen durian bawor atau yang lainnya, sama seperti itu juga. Nanti setelah 21 hari, kita buka plastik okulasi. Nah, setelah itu baru ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini menggunakan payung karena biar tidak terlalu panas. Jadi entres itu dia rentan juga. Kalau misalkan dia terkena sinar matahari langsung, itu akan mudah layu. Jadi kambium dalam entres itu dia berkurang. Untuk menentukan entres yang baik, yang berkualitas, kita lihat di sini ada tunas yang mau nanti buat dijadikan okulasi. Nah, ini yang kita ambil ini. Nah, ini nanti yang tumbuh di pohon yang lokal itu. Kalau perlakuan ini seperti pohon biasa, kita lakukan penyemprotan rutin setiap 10 hari sekali, fungisida, insektisida, dan yang lainnya. Kalau misalkan kemarau, ini harus kita siram 2 hari sekali. Nah, itu udah maksimal, karena sekarang musim hujan, jadi tidak usah dilakukan penyiraman. Alatnya ini kita pergunakan silet yang biasa kita beli di warung, silet Tiger. Kita cuma membutuhkan sebelah doang, sebelah ini. Nah, ini plastiknya, ini plastik biasa aja. Ini biasa ditemukan di warung-warung juga. Kita potong-potong seperti ini sesuai kebutuhan.
Itu seperti itu. Penggunaannya sedikit. Ini kecepatan okulasi itu 30 detik per pohon. Kalau lebih? Tidak masalah. Kalau yang udah senior itu 30 detik. Ya. Kalau presentasi keberhasilannya? Kalau untuk musangking 90%. Jenis lain rata-rata 70%. Ya. Musim hujan lebih bagus buat okulasi karena dia pohon itu sehat terus. Ya. Ini bisa di shoot nih berapa detik nih. Ya. Dari awal. Ini yang udah pro. Ya, ini yang senior ini. Semenit cuma Pak, semenit orang-orang gitu mah. Nah, ini Mbak, ini mulai nih. Setengah jam ya ada. Aduh, Pak. Jam. Banyak teknik untuk perbanyakan bibit durian. Ada dari okulasi, ada topoking, ada sambung susu, ada diselip. Nah, itu yang lebih ideal di antara itu okulasi untuk pohon kecil. Tapi kalau misalkan pohon besar itu kita lakukan topoking. Nah, TW itu misalkan kita punya durian lokal yang sudah besar. Nah, karena sayang untuk didonggel, kita ganti varietas, kita TW seperti ini. Nah, ini sambungannya masih ada plastiknya nih. Nah, ini udah tumbuh, ini udah bisa kita buang. Nah, ini hasilnya nih. Ini ke bawahnya durian lokal, yang ini durian musangking. Jadi sesuai keinginan kita nih. Ini dari jarak TW itu ke bawah ini sekitar 1,20 meter. Nah, di sini kita baru lakukan TW topoking tadi. Fungsinya karantina itu jadi pemulihan. Karena kan kalau donggelan itu kita disisit ya, akarnya itu kan terluka. Nah, kita lakukan pemulihan di karantina, jadi dinaungi pranet, terus diperlakukan lebih ekstra untuk akarnya supaya lebih berkembang lagi. Kalau untuk ketinggian sih tidak ada batasannya ya, cuman kita paling tersedia di ketinggian 2 meter ya, untuk saat ini paling 2 meter. Ya, kalau misalkan terlalu lama pengaruh juga, karena kan nutrisi dalam polisak ini terbatas. Mungkin kita disuntik lagi nutrisi, kalau enggak kita tanam di lahan gitu. Ini udah siap tanam nih. Untuk dari proses biji tadi sampai okulasi, sampai penanaman itu umur di atas ketinggian 1 meter, itu kita bisa buahkan di umur 4 sampai 5 tahun. Tapi dengan perawatan yang khusus ya, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Setelah perawatan yang perlakuan yang khusus itu di 3,5 tahun ke 4 tahun itu udah bisa dibuahkan. Di Indonesia itu kebanyakan yang berkebun durian mungkin bisa dikatakan tidak terlalu fokus ya, dalam arti setelah nanam dibiarkan, jadi terbengkalai, nggak fokus dirawat benar-benar sampai membuahkan hasil yang maksimal gitu kan. Oke, bagi peminat yang mencari bibit yang unggul, di sini kita tersedia bibit lokal dari Indonesia. Itu sekitar ada 15 jenis. Salah satunya bawor, montong, lay, petruk, dan lain sebagainya. Untuk yang dari luarnya dari Malaysia, Hoci, musangking, sama D24, sama D168. Nah, untuk dari Thailand kita ada montong, cane, sama kanyo. Untuk harga kita bervariasi tergantung spek ukuran, dari mulai yang 20 cm sampai ke 2 meter yang donggelan. Nah, itu harga bervariasi dari harga 25.000 sampai 2 juta. Ini jenis apa? Ini jenis durian matahari. Nah, ini udah 60 cm.
Ini bervariasi, ada yang 50 cm. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi petani muda milenial. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa dikontak di nomor di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.